Tepuk tangan dulu untuk Mbak Nadia, luar biasa. Bapak Ibu, mau saya hari ini Mbak Nadia ngasih motivasi. Mau saya kasih waktu seminggu Bapak dan Ibu praktekin ilmunya Mbak Nadia. Besok Bapak dan Ibu hadir lagi di tempat yang sama dan tidak kita pungut biaya, gratis. Dan Mbak Nadia juga nanti yang nanya. Setelah seminggu yang lalu saya kasih clue. Clue apa bahasa Indonesianya? Ya, terus Bapak dan Ibu nggak meraktekin, berarti Bapak dan Ibu namanya lebih dari kentung. Dia blow on, berarti Bapak dan Ibu di atasnya kentung. Jadi saya mau tanda-tanda itu harus ada. Jadi saya kasih waktu 1 minggu. Bapak dan Ibu harus testimoni di sini. Pak Haji, alhamdulillah ilmunya Mbak Nadia aku praktekin, aku arisan dapat. Pak Haji, alhamdulillah aku praktekin ilmu RDAY yang tadinya saya mau bayar belum ada uang, Kita testimoni di sini. Nah, mau saya dari hal-hal kecil dulu, nanti praktekin lagi minggu kedua, alhamdulillah yang hajatnya sedang. Praktekin lagi minggu depan lagi hajatnya yang besar. Terus begitu. Mbak Nadia juga bertahap namanya proses. Saya nggak mau Bapak dan Ibu jauh-jauh protes. Pak Haji, aku udah dengerin Mbak Nadia, aku udah praktekin, kok aku belum terkabul. Ulangi lagi. Saya mau yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, TikTok, Facebook, Instagram harus terkabul. Amin. Pak Haji itu kan yang hadir bisa langsung terkabul, dapat hadiah dari Pak Haji 100 juta. Bahkan ada yang dapat 1 miliar. Kalau saya kan dari nonton, ya nanti kan tulis aja, praktekin, nanti kan dibaca sama kameramen. Nah, nanti kita kirim hadiahnya. Bapak dan Ibu tinggal kirimin nomor rekeningnya. Begitu. Nanti kita transfer. Apa artinya 1 miliar? Nggak terlalu besar. Yang penting Bapak dan Ibu alhamdulillah terkabul. Amin. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, TikTok, Facebook, Instagram harus lebih dari Haji Marco. Amin. Kalau Haji Marco kontrakannya berapa sekarang? 21. Saya mau Bapak dan Ibu 100. Amin. Kalau Bapak dan Ibu punya keinginan, saya juga harus punya ruko. Nah, rukonya Haji Marco 15. Saya mau dan Bapak dan Ibu rukonya 100. Amin. Bisa? Bisa. Nah, dari yang diterangin sama Mbak Nadia, yang mana menurut Bapak dan Ibu yang susah dipraktekin? Coba pertanyaan saya, ada gak yang susah dari yang diterangin Mbak Nadia? Sifat. Berarti yang goblok Mbak Nadia atau Ibu? Kan udah ada di kertas sifat. Harus bisa lawan. Gede hajat apa gede jengkel? Ya udah jangan ada nih Pak Haji sifat itu 18 kan ada, jangan dilanggar. Ayo tanya Mbak, yang mana yang susah dari yang saya terangin tadi? Ada gak yang susah? Ayo, yang mana Bapak deh coba, apa yang susah Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Demis dari RDO Bogor. Mungkin ini Mbak Nadia dan Pak Haji serta yang lainnya bukannya susah, tapi kita cuma ingin tahu aja. Tadi yang Bu Nadia bilang kan awalnya itu cuma 6 ya Bu ya, dari 6 terus jadi 13 terus jadi 18. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu aja, masih pengen tahu gitu. Sifatnya dari 6, dari 13, 18 itu yang nyiptain saya.
Kan datang tamu, saya lihat kok hajatnya lemot. Oh, lu 18. Gitu, bos. Jadi- Dulu awalnya 6. Iya, jadi berkembang. Berkembang. Ya kan semuanya kan jadi karena Pak Haji tahu pasien-pasiennya itu apa yang jadi kesulitan. Kok jadi lemot atau apa? Oh, berarti ini yang harus disikapi untuk tidak Dulu dilakukan. Bunda gelisah, murung, sedih, ngeluh, gitu. Belum ada cemburu, belum ada, cemberut belum ada. Terus berkembang gitu. Muka suntuk belum ada gitu, bos. Bukannya kok jadi nambah? Ya kan ini RDI punya gue. Terserah gue. Soalnya kalau gue nggak berkembang, tamunya itu aja. Olga Saputra aja, Olga Saputra, datang lagi Olga Saputra, datang lagi Chen Kelvin, datang lagi Yusuf Mansur, datang lagi Kiai Yusuf Mansur, Titi Kamal. Titi Kamal, datang lagi Titi Kamal, hajatnya belum punya keturunan Titi Kamal. Enggak lah, gue kembangin aja terus sampai 18 sekarang. Yuk. Yang perempuan nih. Nah, Ibu nih, yang depan dulu bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nadia, kalau saat kita melakukan yang disuruh Pak Haji, misalnya kan suruh baca Quran gitu kan, supaya tidak terdistract sama mikir. Nah, gimana solusinya? Terima kasih. Kenapa? Waktu baca Al-Quran biar nggak kepikiran nggak keganggu sama mikir, itu gimana caranya? Sekarang gede hajat apa gede mikir? Ayo. Ya mesti dilawan. Ada tamu RDAY dari Kalimantan Barat, namanya daerah Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Dia nggak bisa baca Quran. Dia dagang gorengan, satu gorengan 500 rupiah, nyewa gerobaknya di Indomaret 500.000 sebulan. Dia colek alat kelaminnya dia, ibunya taruh di jidat anaknya, anaknya ranking. Colek alat kelaminnya, taruh di jidat, beasiswa, anaknya beasiswa. Colek alat kelaminnya, taruh di jidat, anaknya jadi menteri, sekarang anaknya lagi jadi menteri. Colek lagi, taruh di jidat, anaknya jadi presiden, sekarang anaknya jadi presiden. Nah, itu saya nggak takjub, Bu. Yang takjub adalah dia colek alat kelaminnya, dia taruh di mulut, bisa baca Quran, bisa baca Quran. Alhamdulillah dia khatam Quran. Iya. 3 hari dia bisa baca. Jadi ibu mesti berusaha, Bu. Jangan, Pak Haji, saya kadang kalau baca Quran mikir, praktekin dulu, jangan nanya. Praktekin dulu, jangan nanya. Jadi dengerin, nyimak. Praktek. Terkabul. Kalau teman-teman kan enggak, nanya. Kok nanya sih? Praktek sama nanya beda gak? Jadi mbaknya praktekin dulu, lawan. Bapak juga lawan. Praktek. Nyimak. Praktek, baru deh terkabul. Kalau nanya apa? Mau nanya lagi. Praktek gak? Belum tentu. Gitu. Jadi gede hajat atau gede mikir? Nggak boleh. Ya. Lawan. Pakai apa Pak Haji? Ya pakai caranya ilmu kearifan lokal RDAY. Colek alat kelaminnya, taruh di jidat. Colek alat kelamin sampai kapan Pak Haji? Sampai alat kelaminnya nempel di jidat. Bentuknya harus sama ya. Pak Haji, saya kan pakai itu yang celana dalam, bekas Iya. celana dalam saya taruh di kepala, Jadi ciput. jadi ciput. Ya ilmu kearifan lokal. Pakai celana dalam saya balik bekasnya, saya jadi ciput daleman ini. Udah itu. Jadi saya yakinin kalau aku nggak ngantuk. Nggak bakal ngantuk. Aku Banyak lah, banyak cara. Nggak Bo. apa-apa lah. Caranya banyak kok. Pokoknya itu sih gimana kita gimana kita mengkreasikan ya. Dicampur sama kearifan lokal ya nggak apa-apa.
Yang penting kan niatnya baik ya. Ya. Betul, ngopi dulu. Iya. Ya, ngopi liong. Gak apa-apa. Nanti Ya, nggak apa-apa. nanti mau gak dikasih gratis kopi liong? Ya, nanti ngambilnya pakai alat kelamin ya. Gak apa-apa, jadi gini loh Bu, Bapak. Iya. Nggak apa-apa Ibu. Jadi kan tadi latihan. Jadi latihan berbagai cara nggak apa-apa disesuaikan sama kemampuannya masing-masing. Gimana caranya kemampuannya masing-masing itu gimana? Seperti tadi Bapak bilang, latihan. Latihan. Kalau memang ternyata sudah kuat motivasinya, nggak apa-apa langsung. Nggak, aku bisa. Ya kayak tadi keyakinannya dibuletin. Dari sini dibuletin keyakinannya. Bisa, aku bisa. Nggak ngantuk, nggak bakal ngantuk. Karena gini, yang awal tadi saya udah bilang, ketika kita berpikir, berprasangka, nanti ngantuk. Nanti aku gimana? Nanti besok nggak bisa kerja. Nanti gini, kan belum kejadian ya. Namanya apa itu? Offset. Jadi namanya apa itu? Jadi Tuhan kecil. Belum kejadian udah dipikirin. Tahu gak Bapak dan Ibu offset? Kalau main sepak bola, bolanya baru ditendang sama kiper, masih di atas. Kita udah masuk ke daerah lawan. Apa kata hakim garis? Prit! Offside. Bapak dan Ibu belum buka celana, celananya udah basah. Prit! Pengalaman. Pertanyaannya yang berbobot apa? Saya mau ngasih 100 juta. Ke belakang. Ayo, yang berbobot, saya mau ngasih 100 juta. Buat oleh-oleh pulang dari RDAY. Coba Ibu deh. Saya siapin 5 pertanyaan yang berbobot, jadi 500 juta, setengah miliar. Nama Ida, mau bertanya ke Bapak Nadia, gimana proses waktunya sampai hajatnya cepat berhasil, membagi waktu ya cepat terkabul. Misi motivasinya untuk yang belum biar cepat. Ini dia nih yang kayak gini-gini nih. Yang kayak gini-gini nih loh, jangan. Jadi gini ya Bu, Bapak, kita harus konsentrasi, bukan berarti membandingkan gimana caranya ya. Kemarin itu ada aku yang sudah 4 bulan tuh ngapain aja ya, terus Allah kasih apa ya, itu nggak boleh loh sebenarnya. Itu kepo. Iya, nggak boleh sebenarnya. Jadi aku itu gimana ya kemarin ya, terus apa ya, kok 4 bulan, terus 4 bulan tuh dibayar apa enggak ya, terus ini enggak ya, terus gimana, nanti akhirnya jadi terkontaminasi batin kita bahwa kok nggak sama ya. Jadi mikir lagi nggak? Kok nggak sama ya? Aku bisa karena yang saya lakukan itu yang jadi konsentrasi. Aku bisa, itu ngapain aja kemarin? Terus apa yang Allah kasih? Itu nggak boleh sebenarnya. Makanya itu Pak Haji selalu bilang nggak boleh kepo. Ya. Tunggu terangin dulu Mbak, ini kan ibu-ibu agak blow on. Kepo tuh kayak gimana coba? Kepo pengen tahu urusannya Allah yang udah Allah kasih itu apa? Boleh nggak? Nggak boleh. Pengen tahu urusannya yang dikasih masing-masing. Mbak, kamu kemarin udah, iya saya udah gitu. Itu ngapain aja? Itu apa? Nanti akhirnya apa jadinya? Nanti akhirnya ke kitanya, akhirnya membandingkan. Habis membandingkan apa? Jadi terkontaminasi tuh otaknya. Akhirnya tuh berandai-andai. Kok kemarin dia begini aku enggak ya? Kok dia gini aku enggak? Itu namanya mengkoreksi Allah. Kalau kita mengkoreksi Allah, dosa enggak? Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nama orang tua beda. Kira-kira terkabul beda gak? Beda, belum tentu sama. Dia cairnya 40 miliar, bisa-bisa Bapak dan Ibu cairnya 100. Haji Marco kontrakannya 21 pintu, Bapak dan Ibu kontrakannya 100. Haji Marco rukonya 15, Bapak dan Ibu rukonya 100 pintu, kayak gitu. Jadi jangan. Ya, jadi bukannya saya nggak mau memberikan ini, sebenarnya sudah ada di YouTube semua, cuman memang berkembangnya waktu, ternyata saya si pelaku ini juga sebenarnya tidak boleh untuk memberitahu bahwa aku loh udah dikasih sama Allah begini.
aku loh sama Allah tuh udah dibikinin begini, mana kamu? Ntar kan jadi gitu ya. Nah jadi kita gini ya, sepakat ya, kita sekarang lagi ada anugerah, benerin dulu masing-masing apa yang harus dibenerin. Ketika sudah dibenerin, jangan membandingkan bahwa saya melakukan dikasih Allah ini, kok aku enggak ya, jangan. Jadi Allah akan memberikan hal yang berbeda-beda. Bapak sama ibu sama saya, apakah persoalannya sama? Apakah alat kelaminnya lebarnya sama? Nggak ada yang sama, karena di Al-Baqarah 286 mungkin Binti bisa dicek bahwa Allah itu tidak akan memberikan masalah di luar dari kemampuan kita. Kemampuan kita itu berbeda-beda, sehingga saya punya 40, ibu 5 aja udah puyeng. Ya, kenapa kok ibu nggak sama sama saya? Saya bisa protes sama Allah. Allah, kenapa ibu itu nggak sama sama saya? Harusnya sama dong. Saya dikasih 40, kenapa kok dia cuma 5? Karena Allah tahu dia mampunya cuma 5 gitu. Allah tahu si Nadia ini emang bubel otaknya. Udah dikasih tahu, utang diutang lagi, utang lagi. Awalnya 17 naik jadi 40 pinjol. Awalnya 17 kartu kredit, naik lagi jadi pinjol 40. Tapi itu jadi apa ya, kayak jadi ini semangat ya buat saya sendiri. Dengan seperti ini apakah saya itu tidak punya pahala dari Allah lebih banyak? Ya dong. Jadi nggak apa-apa, saya kemarin dikasih urusan kayak begitu, biarin aja, nggak apa-apa. Jadi nanti saya bisa ketemu sama ibu-ibu gini, bisa membagi, akhirnya saya punya pahala lebih, ya kan? Jadi ya udah gitu ya, makanya itu jadi ratu terus. Ratu pinjol. Ya, yang mau nanya, Bapak dan Ibu yang mau nanya. Tunggu, itu di belakang tuh kayaknya udah. Coba Pak, di belakang. Yo, Iya, satu ya, pertanyaan 100 juta tunai. Yo, udah. satu pertanyaan 100 juta tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hasanuddin dari Jakarta. Ya. Saya lihat ada beberapa hal ini bisa saya tangani semua. Ya. Insya Allah bisa. Cuma satu yang saya berat, kesabaran. Itu berarti nggak bisa, dalam Pak. Al-Quran dikatakan innallaha Saya ma'as-sabirin. bisa. Itu berarti nggak bisa, Pak. Yang nggak bisa kesabaran. Gue tepel. Yang berat hanya sabar, Pak. Saya mah bisa nih. Saya bisa. Saya udah seneng nih, Bapak yakin nih, yakin saya. Oh, Semua yakin. orang udah Bapak. seneng. Yakin Gak ya, taunya Pak. ujung-ujungnya Cuman satu yang nggak bisa. Sama aja itu nggak bisa. Itu 18, bos. Sabarnya itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Sabar. Iya. Makasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang nyuruh Bapak sabar, Pak? Di situ kan nggak ada sabar. Coba Bapak lihat, nggak ada kata sabar. Iya, nggak ada. Karena di RDI nggak pernah ngebahas sabar. Coba Bapak punya cucu, namain Sabar. Kira-kira anaknya ndablek gak tuh si Sal? Ya, coba Bapak lihat tetangga Bapak yang namanya Sabar. Pasti anaknya nakalnya luar biasa. Ya kan? Sabar itu Pak jengkel, ditahan-tahan. Kapan waktu pasti beledus. Kalau di RDAY kita nggak pakailah sabar. Walaupun Ustadz Kiai Habib ngomong sabar, kita nggak pakai. Kita pakainya namanya legowo, lapang dada. Nerima. Ya, nerimo. Tidak, saya pakai sabar karena ucapan adalah doa. Ngerinya Bapak nanya begitu, saya ngelus dada. Kapan gue santet nih orang? Bumbung sebelahnya Bapak, guru saya ahli santet dari Pamarican. Sebelahnya Bapak, ahli santet dari Pamarican. Ibu Sari namanya. Yuk, yang mau nanya lagi? Jadi kalau sabar itu saya ulangin lagi ya. Tadi kan jangan lah udah ya Allah minta kesabaran. Ya udah dikasih masalah nanti, dikasih anugerah lagi biar jadi sabar. Jadi itu uang kita nggak pakai di sini. Ya terima kasih aja, alhamdulillah.
Ya. Assalamualaikum, saya Yulianti dari Situbondo. Saya punya kesulitan, Mbak. Gimana caranya untuk mengajak suami untuk nenen sama ML? Ulangin pertanyaannya, ulangi lagi pertanyaannya, tepuk tangan dong. Ulangin pertanyaannya, ulangin. Dengerin Pak. Simak pertanyaannya, agak kencang. Bapak-bapak tolong disimak. Pertanyaannya, cara mengajak suami untuk nenen sama ML mesti selalu nolak, Mbak. Ada suaminya, Bu? Nggak ikut. Ya. Aman. Bu. Kalau ibu nawarin nenek nama ML, selalu tolakannya apa kalau saya boleh tahu? Iya. Karena alasannya yang banyak tagihan, capek gitu. Padahal saya sudah siap. Kan siap, Bang. Padahal saya udah siap katanya. Ayo, jangan ketawa. Ayo ibu jangan ketawa, serius. Padahal saya sudah siap, Pak. Malahan kalau lewat itu saya sudah telanjang bulat. Tidak ngeh, Pak. Iya. Ayo jangan ketawa, ayo gimana? Ya, pengen tanya sama Mbak Nadia gimana caranya supaya suami mau gitu. Selalu nolak, Mbak. Nah, mbaknya kalau nawarin suami ML sama nenen, mbaknya melakukan apa? Atau peragawati atau apa? Coba. Sudah telanjang bulat, Pak Haji. Tapi gak ngeh tetap. Suaminya belum pernah ke RDAY? Ikut 1 kali dulu, Mbak. Padahal katanya Pak Haji, ayo ya, katanya Pak Haji nenen biar lunas. Biar meskipun tidak lunas, kalau mau ML terus tiap malam katanya. Malah ngomong gitu, Mbak. Biar meskipun tidak lunas, kalau harus ML terus tiap malam kan. Jadi mungkin itu faktor ibu karena Mbaknya ada masalah. dulu, mbaknya nawarin pakai mulut atau pakai badan? Nawarin ML sama nenennya pakai mulut apa pakai badan nawarinnya? Pakai mulut, pakai badan pas telanjang. Pakai badan gimana nawarin kalau pakai badan? Ya lewat di depannya telanjang bulat sambil joget-joget tuh kan. Nih, Mbak, aku kasih tahu nih ya. Kan lagi tidur nih. Ya. Kalau lagi tidur suka pakai sarung apa gimana? Siapa? Suami? Iya. Pakai baju. Pakai baju? Iya. Pakai baju lengkap? Iya. Baju lengkap ya? Iya. Bawahannya? Bawahannya pakai baju lengkap juga? Pakai itu celana pendek. Nah, celana pendek kan? Nah. Bapak-bapak jangan traveling ya otaknya ya. Nih, aku ajarin. Iya. Kan tidur nih, udah pulas ya. Iya. Laki-laki itu biasanya kalau pagi-pagi dia nggak sadar tuh Mbak, karena kan udah naik kan. Iya. Nah, pengalaman, dengerin. jadi lakukanlah. Satu pertanyaan 100 juta, dengerin. Lakukanlah sebelum subuh. Iya. Ya, itu biasanya tuh udah mulai agak itu tuh keras-keras tuh. Nah, serangan fajar. Sudah, Mbak. Alasannya saya mau ke masjid gitu. Nah, sebelum dia ke masjid, sudah punya. tunggu dulu, jangan dia tidur udah bangun, jangan. Kamu remet-remet, Mbak. Malah saya cocol-cocol ke sini. Mungkin caranya kurang halus. Kan dia pasti kan belok sini kan, ya. Tidurnya kan begini kan, ya kan. Bapak maaf ya Pak, jangan ikut mikir ya Pak. Kan dia kan tidurnya begini kan, ya. Mbaknya kan di belakang dong. Iya. Mbaknya di belakang. Iya. Jangan diserang langsung. Oh diserang langsung ya cowok ya puyeng Mbak. Jangan diserang langsung. Tangannya mulai rambah-rambah pelan-pelan.
Nah, iya ada pemanasannya Mbak. Sudah, Mbak. Iya. Rasanya capek. Ini dilus-lus dulu. Ya, jangan langsung. Awalnya itu dulu. Kalau memang nanti udah ntar gini, ya udah besok ulangi lagi, pelan-pelan. Tapi jangan langsung berubah gitu, jangan. Jadi udah digini-giniin, jangan risih Mbak. Ya pelan-pelan. Pas tidur belum bangun. Biasanya kalau mau sholat subuh itu laki-laki tuh biasanya keras. Iya. Jadi diutil-util. Perhatiin Bu, pengalaman. Jadi diudil-udil sebelum subuh itu, sebelum dia bangun, udil-udil opo ya. Uyel-uyel dikit-dikit dulu, jangan langsung. Dikit-dikit dulu, udah besok lagi, besok caranya beda lagi. Udil-udilnya mungkin di sebelah sini, nanti besok mungkin ya tiba-tiba pas lagi dia ngelengos gitu, tiba-tiba ada tetek gitu kan. Nah. Ganggu, Mbak, ganggu. Iya nggak apa-apa, jadi nanti biar pelan-pelan. Iya, karena kan lagi mikir nih suaminya nih kan. Ya kan suaminya kan lagi mikir kan. Jadi caranya kita juga jangan terlalu berusukan. Jadi pelan-pelan, nggak dari situ semuanya. Besok diulang lagi kayak gitu. Sudah itu pun sudah lama, Mbak. Mulai dari 2023 saya. Nah, berarti kenapa dari ibunya? Apakah dulu pernah punya pengalaman yang kurang memuaskan? Iya kan, kadangkala kita harus bicara kalau di pernikahan. Pernikahan itu memang tidak hanya cuman ya kamu menikah sama saya. Ketika kita melakukan di ranjang, ditanya enak gak Mas? Gitu. Gimana Mas? Apa yang kurang dari aku? Ininya dong diemut dikit. Nah, kerjain gitu ya. Kan kita dapatnya dijodohkan, Mbak. Nah, tapi itu pun sudah 30 tahun sampai sekarang. Ya pelan-pelan. Berarti hajatnya itu dulu. Jangan yang aneh-aneh dulu. Hajatnya itu dulu biar guyup dulu berdua. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Wow, dari situ Bondo. Karena dia untuk mau bingung apaan sih. Nanti kentung privat dibawa sama Mbak Nadia. Jadi ajarin di dapur. Yo, ada pertanyaan, satu pertanyaan 100 juta. Satu pertanyaan 100 juta tunai. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang dari Subang. Pak, saya mau Berdiri Mas. Diri bos biar alat kelaminnya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang dari Subang. Mau nanyain ini Pak, dari sifat ke-8 Pak ya. Kadang-kadang kepancing jengkel. Semua lelaki sifatnya kadang-kadang nggak bisa nahan Pak. Kalau lagi serba ada, saya selalu bisa nahan sepatal apapun. Tapi di balik itu, kalau saya lagi posisi terjepit, sama sekali lagi benar-benar drop, kadang-kadang emosional spontan Pak, nggak bisa nahan kadang-kadang. Gimana cara solusi menanganinya? Tadi Mbak, Terima kasih. Tadi gede hajat atau gede kepancing jengkel, tinggal bandingin aja gede hajat atau gede kepancing jengkel. Oh gede hajat, paksain pokoknya kepancing jengkel nggak boleh ada. Lagi naik mobil, enak-enak dikelakson dari belakang, dikelakson. Gede hajat atau gede kepancing jengkel? Gede hajat, ya udah kita nyantai aja, jangan kita panas. Begitu juga kalau kita lagi kejepit. Pokoknya gini bos, apapun masalahnya, apapun problemnya, jadi kita samain juga kayak makanan. Apapun makanannya, apapun minumnya, Teh botol sosro. apapun, jadi gitu masalahnya, cobaannya, ujiannya, godaannya.
Gede jengkel apa gede hajat, gede komen apa gede hajat, itu aja. Jadi hajat tuh kita taruh paling depan. Siap, siap Pak Haji. Harus. Siap. Mbak, Kita coba, harus. kalau Mbak Nadia kartu kredit 17 bisa lolos. Mbak Nadia pinjol 40 bisa lolos. Suami tercinta pinjolnya 60 bisa lolos. Ini yang the best lagi nih. Tapi nggak sekarang ya. Supaya Bapak dan Ibu nggak butek. Jadi kita besok aja. Momennya hari Sabtu besok. Pagi jam 7 kita bikin acara lagi. Mbak Nadia bisa cair 1 triliun. Ditarget sama kantor 480 miliar. Dan alhamdulillah terlampaui cair 1 triliun. Masa Bapak dan Ibu 10 miliar nggak bisa? Pak, Mbak Nadia untuk mencapai 1 triliun nggak setahun Pak. Tinggal detik-detik terakhir, tinggal berapa bulan gitu. Nanti ditanya. Jadi dia bisa 1 triliun. Ditarget 480 miliar sama kantor. Dia bisa 1 triliun. Nah mau saya, Bapak cuma 10 miliar kan dari saya. Pak harus cair 10M, ya harus cair 10M. Juga harus terkabul. Siap, amin Pak Haji. Amin. Apa? Amin katanya. Amin. Iya amin ya. Pokoknya apa Pak? Terima kasih Amin. Pak Haji. Kedua Pak, mau saya, Bu, mau saya coba Bapak dan Ibu terkabulnya itu dihantarkan sama yang disukai sama Allah, yang nganterin Ibu sampai ke gerbang terkabul itu yang disukai nama Allah. Apa tuh Pak Haji yang disukai nama Allah? Seperti surat Ar-Rahman, wabi ayah, nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan dari aku kalau kamu nggak bersyukur. Jadi Ibu dari bangun tidur sampai mau tidur isinya syukur. Jadi Bapak dan Ibu ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali ya. Yuk, satu pertanyaan 100 juta tunai. Ayo satu pertanyaan. Ayo. Mana pertanyaannya yang berbobot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nurliana dari Makassar. Ini Mbak, saya punya orang tua yang bawel. Iya, kalau saya ke apotik, dia sering ini itu, enggak tahu apa. Apakah saya harus diamkan saja? Iya, diam. Iya. Diam. Diamkan saja. Iya. Jadi gini. Ini nggak mau saya luruskan lagi ya tentang ini ya untuk Tepuk semua tangan ya. dulu dong biar nggak ngantuk. Tepuk tangan. Saya luruskan lagi untuk ini ya. Iya. Buat semuanya. Ini mutlak. Ibu bilang, aduh orang tuaku bawel, gimana ya? Apa aku harus diam? Ya iya, jawabannya apa kalau mutlak? Ya diam. Harus, iya harus. Kayak tadi Mas saya bilang, aku tuh suka jengkel. Gimana ya caranya? Ya nggak bisa. Ya jangan jengkel. Iya. Itu wajib. Iya. Bukan lagi cuman sunnah, wajib. Kalau memang ini nggak dijalanin untuk dipaksa, untuk dipaksa tidak dilakukan, ya argonya 0 lagi. Jadi apapun pertanyaannya, gimana Mbak kalau aku ke distract mikir? Nggak bisa, harus nggak mikir. Gimana caranya? Ya kamu yang tahu Mbak, Bu, Pak, yang tahu Bapak Ibu semuanya. Apa yang kira-kira di dalam dirinya Bapak Ibu yang bisa diupayakan? Diupayakan apa yang diupayakan? Ketika ada ibu orang tua bawel, diam. Ngeselin, ya nggak bisa, diam. Ketika ada orang yang jengkelin di jalan, diam. Habis dia jengkelin, ya mau gimana? Nggak boleh dijalanin. Itu mutlak, tidak boleh dijalankan. Sehingga kalau Bapak Ibu masih ke distract atau keganggu dan masih melakukannya, argonya 0 lagi. Mau? Buat apa ini bolak-balik? Kalau argonya 0 lagi. Gini aja biar gampang ya. 1 sampai 18 itu min.
Jadi 1 min 1, kalau yang 2 min 2, 3 min 3. Jadi kalau 18 min 18. Bapak dan Ibu udah sholat, udah puasa, udah sedekah. Berapa pahalanya? 1000. Tapi Bapak dan Ibu jengkel, min 1. Min 1 kali 1000 berapa? 1000. Min 1000. Bukannya 0, tapi min 1000. Kira-kira kalau min 1000 sama 0 bagusan mana? Nah, iyalah. Itu udah jawabannya deh paling gampang. Iya. Jadi janganlah 1 sampai 18 jangan dilanggar. Pak Haji, kalau sampai 1 sampai 18 besok hari Sabtu depan tanggal 27 saya bisa tidak dilanggar sehingga jasa saya terkabul. Pak Haji ngasih hadiah berapa? 1 miliar tunai. Besok saya kasih kesempatan seminggu. Hari Jumat berarti Pak Ya. Libur. Hah? Hari Jumat libur. Hari Jumat libur. Kita bikin acaranya hari apa? Jumat aja ya. Jumat. Oh ya. Nah, hari Jumat kita bikin. Nah, kita hari Jumat libur. Jadi kita bikin hari Jumat. Nah, mau saya besok testimoni. Kasih hadiah berapa Pak Haji biar saya semangat? 1 miliar. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Bapak dan Ibu yang terkabul, saya yang boncos. Saudara bukan, temen bukan, tamu juga baru kenal, aduh. Enggak lah, saya senang lah. Kalau Bapak dan Ibu bahagia, saya bahagia. Saya bahagia. Buktinya apa? Saya bisa menghadirkan Mbak Nadia di hari ini untuk testimoni aja saya udah bahagia banget. Bahagia banget. Karena apa? Karena kalau Bapak dan Ibu terkabul, Bapak dan Ibu yang nikmatin hasil. Saya, Pak Haji Marco, Mbak Nadia punya tabungan 1 poin di akhirat. Kalau dunia kan udah kita milikin. Mbak Nadia udah punya rumah, Mbak Nadia udah ibadah ke Allah luar biasa. Suami ada, anak ada. Haji Marco juga. Mbak Nadia sekarang di depan mata lagi apartemen mewah. Nah, Bapak dan Ibu juga harus punya apartemen. Kalau Mbak Nadia punya apartemen, Bapak dan Ibu harus punya apartemen. Bedanya apa sih Pak Haji kalau apartemen? Biar kalau Bapak dan Ibu kalau pertobatan tengah malam telanjang bulat, yang lihat hanya cuman burung pipit. Kecil banget, karena kan di atas. Ya, jadi hari ini kita tutup acaranya. Bapak dan Ibu boleh persiapan untuk ijab sama anak yatim. Bentar lagi anak yatim datang. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu paksain, praktekin yang diterangin dari Mbak Nadia. Besok hari Jumat kita bikin lagi di sini. Jumat Bapak katanya ada pertemuan. Hah? Jumat Bapak ada pertemuan sama SMA katanya. Oh saya? Oh iya, jadi hari apa ketemunya? Ya udah sama. Sabtu aja ya. Jadi kita bikin Sabtu pagi jam 7 pagi. Kita siapin hadiah. Jadi kita kasih ada 5 orang aja ya. 5 miliar ya, cukup gak? Nanti kalau yang gak kebagian dibagi-bagi aja. Ya. Pokoknya saya mau hari ini Bapak dan Ibu harus praktekin ilmu Mbak Nadia. Besok kita tinggal jalan nih. Bapak nggak usah salaman sama Mbak Nadia, nggak usah salaman sama saya, nggak usah sama Haji Marco, langsung keluar aja. Ya. RDAY kandang embek, sekali colek pasti melek. RDAY kandang embek, gosok centong uangnya masuk kantong. RDAY kandang embek, doa anak yatim pasti manjur. RDAY kandang embek, cepat ijab hajat pasti terkabul. Jangan gundah, jangan gelisah, jangan murung, jangan sedih, jangan ngeluh, jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, kepancing jengkel. Jangan bawel, jangan cerewet, jangan cemberut dan jangan mikir, jangan komen, jangan cemburu,
Jangan dendam, ketus, jutek, dan muka suntuk. Kalau hajatnya pengen terkabul, yang tadi saya bilang, nggak boleh jengkelan, nggak boleh mancing jengkel, nggak boleh kepancing jengkel, nggak boleh bawel, nggak boleh cerewet, nggak boleh cemberut. Karena orang yang suka jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, hatinya nutup. Kalau hatinya nutup, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah nggak bisa masuk. RDAYK